Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harga Kehormatan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai dengan ke-45. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah itu ia tiba di Galilea. Orang-orang Galilea pun menyambutnya dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana sesungguhnya kami memiliki sikap penghormatan dan memberikan kehormatan kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain dengan secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Harga sebuah kehormatan. Apa yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-43 sampai dengan ke-45 adalah ayat yang ditulis setelah sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu dengan sebuah pesta. Pesta apa? Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes, yaitu pesta perkawinan yang terjadi di Kana. Lalu kemudian pada pasal yang ketiga terjadinya percakapan dengan Nikodemus. Kemudian pada bagian-bagian yang berikut kita melihat tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Kemudian pada pasal keempat percakapan dengan perempuan Samaria. Lalu kita melihat pada bagian yang berikut pada 43 sampai ke 45 adalah tentang kembalinya ke Galilea. Jadi peristiwa di mana setelah Yesus kembali dikatakan ke Galilea, di mana Yesus menjadi tinggal di sana, besar di sana, di daerah Galilea, daerah Nazaret. Tetapi Alkitab mengatakan seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tetapi pada bagian Markus pasal ke-6 ayat pertama sampai dengan ke-6 dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kelompoknya sendiri, kecuali di keluarganya sendiri, kecuali di daerah tempat tinggalnya sendiri. Sahabat seperjalanan, harga sebuah kehormatan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah Yesus setelah tidak dihormati, kurang dihormati di dalam lingkungan terdekatnya sendiri, apakah kemudian kehormatan daripada Kristus menjadi menurun? Apakah kemudian juga tatkala Yesus itu dihormati di mana-mana seperti dalam catatan Markus pasal ke-6, tetapi tidak dihormati di daerahnya sendiri, tetapi dihormati oleh orang di mana-mana, apakah sebuah kehormatan itu menjadi meninggi dan menaik? Tidak demikian sahabat seperjalanan. Allah itu adalah Allah yang terhormat, Allah yang maha agung dan maha mulia. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kehormatan daripada Allah tidak ditentukan daripada penerimaan manusia. Dan prinsip kehormatan itu terjadi juga di dalam setiap hidup kita masing-masing. Sehingga tatkala kita berbicara tentang ayat yang sudah kita bacakan tadi dalam Yohanes pasal 4, ayat yang ke-44, Yesus sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Karena sudah kenal dari masa kecilnya, tahu keluarganya. Ini adalah sifat manusia yang sangat mendasar. Kalau sahabat seperjalanan kita melihat, seringkali ada percakapan-percakapan antara seseorang yang punya sebuah prestasi yang luar biasa, lalu kemudian berbicara tentang masa kecilnya, seringkali secara sadar tidak sadar merendahkan. Saya tahu dia masa kecilnya, saya tahu dia itu dulunya tukang nangis, saya tahu dia itu kemudian orang dengan segala latar belakang yang ada. Kemudian sifatnya adalah merendahkan. Seyogianya kalau seseorang itu memahami tentang masa lalu, masa kecil seseorang, lalu kemudian melihat bagaimana orang itu bertumbuh menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dipakai, maka yang dilihatnya adalah sesuatu proses pertumbuhan yang menjadi lebih baiknya. Itu yang kemudian diapresiasi, itu yang kemudian dipuji, itu yang kemudian diangkat. Jadi pada sifat dasar manusia, tatkala manusia itu melihat sebuah perjalanan hidup seseorang, kalau naturnya adalah natur krisis dari diri sendiri, maka tatkala dia melihat orang lain, maka yang dicari itu adalah kekurangannya, yang dicari itu kelemahannya, yang dicari itu masa lalunya yang mungkin lebih buruk. Tentu Tuhan Yesus tidak demikian. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan kita masing-masing, maka kecenderungan manusia adalah mencari hal-hal yang terburuk di dalam diri seseorang. Lalu kemudian tujuannya apa? Supaya pencapaian yang dimilikinya,
sebuah proses keberhasilan yang dimilikinya itu direndahkan dengan mencari apa yang terburuk dalam diri seseorang. Jadi seseorang harga sebuah kehormatan itu tidak ditentukan daripada penilaian manusia, apalagi penilaian dari orang berdosa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau sahabat perjalanan berada dalam situasi seperti demikian, kita pernah kemudian direndahkan, kita tidak dihormati, kita bahkan mungkin ditolak, atau kita diolok-olok. Sekalipun kita sudah mencapai sebuah prestasi, sebuah keberhasilan pada titik tertentu, dan kita memang pernah mungkin melakukan sesuatu yang keliru, yang kurang di masa lalu, apalagi oleh teman-teman terdekat kita, keluarga terdekat kita, maka kita tidak pernah menjadi buruk karena penilaian orang. Kita pun tidak akan menjadi lebih tinggi karena penilaian orang. Ada satu pepatah mengatakan, kalau emas difitnah sebagai tanah liat, dia tidak akan berubah menjadi emas. Tidak akan berubah menjadi tanah liat. Demikian juga, tatkala tanah liat kita puji setinggi langit, dan kita menyebut tanah liat itu emas, maka tanah liat tidak pernah menjadi emas. Dengan prinsip seperti itulah sahabat seperjalanan. Seseorang itu menjadi benar, tidak benar, baik, tidak baik. Penilaian sesungguhnya adalah di hadapan Allah. Penilaian di hadapan Allah adalah semua kita tidak ada yang baik. Semua kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi anehnya manusia justru kelebihannya seseorang itu maka dicari-cari keburukannya. Tetapi di hadapan Allah kita yang buruk, yang berdosa, yang sudah melanggar, yang tersesat, itu kemudian dicari sebagai harta yang berharga. Jiwa manusia itu dianggap sebagai harta yang berharga. Apa bukti daripada Allah memperlakukan kita sebagai yang berharga? Yaitu dengan Yesus datang ke dalam dunia, mau mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, karena menilai kita itu berharga, melihat kita itu berharga, melihat kita sebagai hal yang perlu diangkat dari keterpurukan, ditempatkan. Bahkan firman Tuhan berkata, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Maka sikap seperti itulah yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa itu harga sebuah kehormatan? Harga sebuah kehormatan bukan dari penilaian manusia. Harga sebuah kehormatan adalah karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, harga sebuah kehormatan tatkala kita berjuang bagaimana menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga kita menjaga kehormatan dan kemuliaan Allah, bukan mencari kehormatan dan kemuliaan diri sendiri. Dengan pemahaman seperti itulah sahabat seperjalanan, kita memahami harga sebuah kehormatan bukan ditentukan oleh komentar dan penilaian manusia. Harga sebuah kehormatan karena kita sudah menjadi milik Allah, ditebus oleh Allah, lalu kita berjuang bagaimana menjadi lebih baik. Kalau kita sudah mencapai sebagai emas yang murni, engkau tidak pernah akan menjadi tanah liat. Kalau engkau memang tanah liat, engkau harus berjuang bagaimana menjadi emas murni. Tanah liat mengaku-ngaku dirinya sebagai emas murni, dia tetap tanah liat. Harga sebuah kehormatan, sahabat seperjalanan, perjuangkanlah agar kita tidak mencari kemuliaan dari manusia, tetapi kehormatan dan kemuliaan daripada Allah yang terhormat dan Allah yang sungguh mulia, yang mengangkat derajat kehidupan kita menjadi pribadi yang dipakai, dikasih dan dicintai oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.